Video semuanya video. Kita langsung aja ya, biar tidak buang waktu ya. Ini selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Telah kami pelajari kemarin kontrak Bapak, ternyata ada klausul yang mengatakan bahwa leasing berhak menempatkan di mana saja. Yang dimaksud di mana saja, Pak, itu yang berkaitan dengan leasing. Saitnya, Pak? PT lain. Tidak ada kata-kata begitu. Nah, justru kan istilah kata tidak ada itu kok. Apa namanya? Jadi saya baca dulu, bentar. Iya. Saya baca dulu ya. Di yang pertama ada di klausul nomor pasal 3 ayat 10 ya. Berarti di HCF bisa ditempatkan di HCF gitu? Bisa. Bisa. Ke HPL juga bisa? Tetap karyawan leasing. Apel dulu lah. Di HPL juga bisa? Tetap karyawan leasing tapi. Tapi pakai peraturan HGF atau apa ya? Kalau masalah uang, Dari leasing. iya. Iya, Makanya makanya yang kami harapkan, Pak. Makanya dari penjelasan dari yang sudah dikontrak Bapak ini, ternyata ada klausul dan kita pikir itu malah nggak ada awalnya. Ternyata ada di tempat yang perusahaan berhak melakukan penempatan, pemindahan, evaluasi pekerja dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan. Terus ada berikutnya lagi di kewajiban kontraknya di klausul nomor berapa? Saya lupa. Pemindahan, bidang PT. Depan sebelum di sini yang mau bicara dulu jangan dulu. Kalau dulu pada bicara rame ngomong. Iya. Nah, jadi berdasarkan atas klausul ada kontrak. Jadi di sini kemarin kita kasih solusi bahwa dengan hanya menugaskan saja, jadi tetap bagian dan kontrak tetap sama sampai selesai. Itu harapan kami, Pak. Kami di pekerja kami PNI, tetap kami mengikuti aturan leasing. Nggak bisa, nggak boleh. Itu malah kami yang melanggar kontrak sendiri. Nah, kalau begitu pilihan satu saya Ya. dipulangkan itu aja. Kalau dipulangkan berarti Bapak dengan menolak dong perintah. Lagi, Pak. Bukan menolak, kan dalam keputusan menolak. Sesuai, Pak. Menolak, Pak. Bapak berpihak kepada siapa, saudara? Menengah atau Menengah ini apa seperti apa, Pak? Ini kan tutup saya. Bukan gitu. Jangan berpihak. Ini tutup. Ini karyawan ini kok bisa dituduh saya HRD? Bukan begitu. Ini Kalau kemana dulu ini? Ini bisa langsung nuduh saya ini. Kan di sini LC sama HPL. Saya ini lagi baca kontrak kalian. Saya yang dituduh awalnya. Bapak kayak Bapak dari kemarin kayak Bapak berpihak. Dari kemarin Bapak kayak berpihak Bapak ini. Bapak kayak berpihak dari kemarin. Saya ini lagi jelasin kontrak yang saya baca ini. Iya, Bapak kayak berpihak dari kemarin, Pak. Iya. Watak Bapak ini berpihak dari kemarin. Tapi kan di sini safety HPL sama safety ONC, biar tahu bencana alam itu kayak bagaimana. Itu aja, Pak. Saya Kemarin kan bencana alam, itu bukan bencana alam, itu faktor kelalaian. Kelalaian berkurang. Karena safety ONC sama safety HPL. Itu aja, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Di sini supaya enak. Ini, Pak. Maksudnya safety ONC sama safety HPL supaya lebih jelas. Bapak bilang bencana alam. Dia sendiri kan, bukan saya.
dulu, Pak. Iya, saya tenang, sabar, Bang. Ngomong aja. Kalau nggak bisa keluar dulu aja. Ya. Dengan santai. Gini, apa ya? oke, bentar Pak, bentar. Kemarin kan kita udah sepakat Pak. Ada opsi pertama, pindah ke PMI dengan kontrak baru. Tidak dua, yaitu dipulangkan dan dibayarkan tiketnya, tidak disetujui. Lalu di sini kita ambil jalan tengahnya Pak. Bekerja di PMI, tetapi kontraknya masih ikut dengan leasing, gajinya masih dengan leasing. Kita udah ya, kita udah liquid loh, kita udah menyesuaikan dengan permintaan bapak-bapak di opsi pertama itu. Peraturan, nah, saya belum tahu lagi peraturan apa yang bapak setuju. Ya, Pak, bisa apa ya? Kemarin kan katanya kita ini perusahaan ini karena sudah tidak ada pekerjaan lagi, akibat longsor faktor alam. Ya, Nah, sebetulnya dari kemarin-kemarin itu Pak, memang sudah longsor. Tapi dari pihak perusahaan ini selalu mempekerjakan kami dengan kadang-kadang lampu tidak ada. Sebenarnya safety-nya Keamanan tidak ada. Kita masih gimana itu? Kami dipekerjakan berdasarkan diwakili sama jubir, juru bicara. Sabar dulu. Bro, kalau kau mau bicara duduk. Kok ini kayak dari tadi berteriak-teriak. Saya akan teriak-teriak, Pak. Saya bicara, saya teriak-teriak. Santai. Semua lihat tuh, saya teriak terus. Saya akan teriak-teriak. Ini Pak, nah, kalau bapak nggak bisa ngomong secara halus-halus, daripada kasihan teman-teman yang nggak dapat solusi, mending bapak keluar dulu aja. Kalau bapak bisa kooperatif silahkan. Ya. Kok ngajar nih benar ini? Saya manajemen di sini kok. Mungkin dulu BKO semua. Ini kata saya manajemen di sini kok datang tuduh-tuduh saya langsung seperti itu. Memang kurang ajar benar. Saya manajemen loh di sini. Pak, kami bukan menuduh. Sekarang Pak Bro dengar sendiri tadi dia ngomong saya harus berpihak. Sudah Pak, iya. Mohon maaf lagi Pak. Siap, makanya dari tadi dia teriak terus Pak. Oke. Jadi kita di sini mau minta solusi aja Pak. Oke, Jangan. ya. Jadi mohon maaf. Oke. Saya sudah minta maaf makanya. Kan Bapak lihat sendiri dari tadi dia teriak. Saya duduk. Mungkin karena orang sudah emosi. Nah iya maksudnya kan kita juga ngomong secara kepala dingin kan. Jadi saya teruskan Pak ya. Ya, teruskan. Pak, sebelum kita mulai, kita pahami dulu tata tertib ya. Dari pihak bapak-bapak kalau ada mengusulkan nanti untuk tangan dulu nanti kita berikan. Jadi kalau semua berbicara kita siapa yang mau mendengar? Ya, Pak. Sepakat ya. Kita di sini mencari solusi. Kalaupun nanti ada yang tidak tercapai kesepakatan kita kembali ke koridor hukum saja. Ya, Pak ya. Opsi yang ditawarkan pertama yang kemarin itu akan ada dua. Berakhir dan pulangkan. Atau kalau masih tetap di OB, Bapak lanjut tanda tangan kontrak baru. Dan dua-duanya itu Bapak-bapak keberatan ya kan? Ya, dua-dua itu baik dipulangkan maupun kontrak baru. Sampai sini ya, kecuali yang Bapak minta kemarin kalau dipulangkan sisa kontraknya dibayarkan, benar nggak? Iya. Itu permintaannya. Nah, merujuk pada aturan hukum, maka kita cari solusinya. Tetap kontrak under leasing satu. Kalau kontrak under leasing artinya Bapak dibayarkan gajinya oleh leasing. Ya. Leasing itu hubungan hukumnya itu ke PMI. Leasing mendapatkan proyek melakukan pekerjaan dari PMI. Jadi PMI tidak memerintahkan Bapak PHK itu segala macam, tapi PMI hanya menilai pekerjaan dari leasing. Nah, leasing menugaskan bapak-bapak untuk melaksanakan pekerjaan itu. Bapak silakan, ini kan direkam nih saya bicara kan? Oke, ya. Direkam gitu. Jadi, Bapak tetap karyawan leasing yang bertugas melaksanakan pekerjaan di tempat yang ditunjuk oleh leasing. Itu fair di sini. Bapak bisa cross check saja apakah penugasan seperti ini sah atau tidak. Iya, kalau seperti itu Pak. Iya, Pak ya. Kalau seperti itu ya kan nggak apa-apa. Iya. Kita ditugaskan di PMI, tapi dengan peraturan fisik. Ya maksudnya bukan peraturan apa? Gajinya apa namanya kontrak itu masih tetap sama leasing. Betul. Kalau kemarin itu kan kita tanda tangan kontrak di PMI. Nah, itu. Kita tanda Ya, tangan. Makanya kita cari jalan solusinya itu. Tinggal kita sistem kerja dari PMI seperti apa? Itu yang kita rundingkan kan? Betul itu Nah. makanya ini saya dari tadi ngomong seperti ini langsung dituduh bilang mau lihat ini gimana Jadi caranya kalau kita kemarin seperti
kayak gitu waktu di tempat PMI ini tidak akan terjadi, Pak. Makanya kan kita di sini hadir untuk mencari solusi kan. Kita itu bukan tidak mau Bukan untuk bekerja. mengenakan karyawan, mengenakan Ya, perusahaan. kita itu bukan tidak mau bekerja di sini. Kita siap di pekerjaan itu hak perusahaan. Betul. Mau di tempat di mana saja hak perusahaan. Saya tahu setuju. itu. Cuma apa masalah itu? Perusahaan menggaji atau tanda kontrak itu harus tetap di sini. Ya. Itu yang dari tadi kita ngomong ini. Nah, kemarin tadi kan Bapak ada kayak kata-kata kayak kita salah membela leasing. Justru ini kita usahain jalan tengahnya. Bapak mau bekerja tapi tetap kontrak dengan leasing. Oke, kita turuti. Kita cari jalan tengahnya. Ini ada jalan tengah. Masalahnya kan gini. Maksud kami kalau bisa hadirkan orang PMI, biar orang PMI menjelaskan ke kita tentang sistem pekerjaan di PMI. Karena kan beda peraturan leasing dulu yang waktu kami kerja, sistem pekerjaannya beda dengan peraturan PMI yang sekarang ini kan beda. Makanya kan kita lagi menjelaskan dari tadi ini bahwa kontrak tetap leasing, bagaimana tetap leasing, kerja di PMI menurut aturan ya, aturan kerja ya kayak jam kerja dan segala macam. Bukannya untuk kita bela, kita dari tadi lagi bahas solusinya ini. Kalau masalah itu saya juga sering mengalami pekerjaan seperti itu. Kita bekerja di perusahaan, kita di tempat dan di perusahaan lain itu. Makanya. Tapi dengan catatan saya itu aturan sini, maksudnya aturan gaji segala macam kalau kerja. Betul, makanya kita ini lagi bahas itu. Kemarin kita diskusi untuk dapat solusi yang terbaik itu. Bapak, saya tambahkan, Bapak pernah ada yang bekerja di outsourcing atau pernah dengar outsourcing? Contoh aja, nah ya. Contoh saya ini security. Saya kontrak itu misalnya di PT A, tapi saya ditugaskan di Bank BRI. Otomatis saya bertugas di Bank BRI untuk ikut taat dan patuh pada aturan BRI. Tapi saya statusnya ditugaskan oleh PT A tadi untuk taat dan patuh pada aturan. Karena apa, Bapak? Representasi dari PT A ini melaksanakan pekerjaan yang ditujukan oleh sifatnya penugasan dan itu sah secara hukum. Itu Tapi kan lagi bisa jelas, yang menjadi permasalahannya kita kerja di sana, tapi lemburannya kita ini tidak ada. Itu yang jadi Makanya kalau masalah kelemburan lagi kan kita bicara lagi gitu loh. Jadi kita sepakat dulu itu. Oke. Ini sudah berpikiran kita memihak siapa, memihak siapa. Kami dari teman-teman minta maaf Saya juga minta sebesar-besarnya maaf. atas Gitu loh. ketidaknyamanan Bapak. Betul, makanya kita Jadi ini diskusi. kami dari teman-teman minta maaf. Ini karena dia main tuduh-tuduh seperti itu, saya pada cemen loh ini. Datang kasih solusi. Malah di ini saya heran juga ini. Ini gimana baiknya? Nah sekarang tinggal gini Pak, mungkin kan udah seperti itu untuk keputusan tuh kami pun sepakat tuh kalau memang seperti itu. Cuma ya sekarang tinggal Betul, kita bicara lagi gitu gimana. Kalau itu hal itu sudah disepakat, nanti seperti apa? Siap. Saya tidak sepakat istilah kata yang sebagai sepakat saya pilih solusi yang satu kata ini tidak ada pekerjaan dipulangkan dengan ongkos. Oke, nanti tanda tangan saja ya. Betul, menghargai. Bisa Pak, istilah kata cuma minta doang. Oke. Salah ya. Oh ya, jadi Bapak ini minta dipulangkan saja. Itu nggak apa-apa, kita tanpa paksaan di situ ya. Beberapa orang ya tanpa paksaan. Nah, siapa saja yang memilih untuk ini tidak lanjut pengen cari kerja. Kalau itu kan kemarin kita udah jelas Pak. Ah, iya. Yang bersedia apa seperti itu pulang ongkos dan sampai dengan hari ini gaji yang tersisa akan kita berikan. Kalau bisa bulan ini Pak. Berapa hari lagi gitu kan? Ya kita Sesuai periode aja Pak. Karena payroll itu kan ada. dalam ini masalah kita belum pembicaranya bukan. Nah, beberapa nyata silakan. Oke, itu Bapak siapa Pak? Dasar Hidayat. Pak Dasar Hidayat, Pak Doni tolong dicatat. Itu kita tanpa paksaan di sini ya. Dan yang kedua, ada nggak dari Bapak yang di sini pengen selesai di leasing dan tanda tangan kontrak baru di PT apa? PMI. Saya tanya dulu. Enggak ada. Ada. Nah, sekarang oke, jadi Bapak pengen yang ketiga ya.
tetap kontrak menjalankan leasing sampai dengan selesai, namun tugasnya dipindahkan melaksanakan pekerjaan dengan yang sesuai proyek di tempat yang baru. Situ ya Pak ya. Yang ketiga ini. Oke. Sampai di sini siapa yang bersedia yang opsi ketiga? Yang pertama atau yang ketiga ini opsinya? Maksudnya Pak, coba jelaskan sekali lagi Pak. Oke, saya ulang dari awal dulu ya Pak ya. Maaf ya soalnya saya Iya nggak apa-apa. Saya harus mulai dulu dengan bahasa yang bisa Bapak mengerti. Bapak datang ke Pulau Kopi ini, nanti tandain aja. Bapak mendapatkan pekerjaan nih, ya kan? Proyek tugas di kopi, hubungan dengan PT Leasing, benar ya? Bapak ada tanda kontrak, karena nggak mungkin kita datang bekerja itu tanpa ada tanda kontrak, harus ada ikatan. Kontrak itulah yang dikenal dengan hubungan tenaga kerja, bukan hubungan hukum. Hubungan hukum ini ibarat mau jual beli, mau menikah itu hubungan hukum di negara kita. Nah, hubungan hukum kita itu hubungan ketenaga kerjaan. Hukumnya berupa apa? Berupa perjanjian kontrak. Nah, di tengah perjalanan sebelum masa kontrak Bapak berakhir ada suatu kejadian. Nah, kejadian ini sehingga mengakibatkan pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan. Nah, sehingga muncullah ada 3 opsi ini. Pertama, yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak ya sudah, karena memang pekerjaan itu nggak bisa lanjut, nanti saya selesai aja dipulangkan ke daerah asal tempat saya direkrut dan sisa hak saya dibayarkan berupa apa? Sisa gaji. Nah, cuma mengenai untuk sisa kontrak, ya karena itu bukan karena kemauan dari pihak pertama dan itu telah disepakati, yang rata-rata sepakat ya, maka itu tidak akan dibayarkan. Kita fair aja dari awal itu. Kita tidak pernah menawarkan sisa kontrak kecuali memang karyawan itu tidak salah, memang pekerjaannya itu masih ada dan sebagainya dan harus diputus itu harus bayar. Dan yang kedua, karena hubungan berakhir di PT Leasing, ada pekerjaan baru di PT yang baru, otomatis melanjutkan hubungan kontrak yang baru. Dan ini terakhir, infonya mungkin sampai hari ini bapak-bapak keberatan tanda tangan kontrak yang baru. Jadi, karena tanda tangan kontrak yang baru itu ada implikasinya mengikuti peraturan serta upah dengan rincian di tempat yang baru. Nah, keberatan bapak-bapak kan ada gak info segala macam itu tadi, hitungan lah ya kan. Dan yang ketiga, karena kontrak itu masih lanjut dan kita sudah bicarakan ke PT Leasing, ya sudah jalankan saja, hanya saja Leasing dan PMI yang melaksanakan kerjasama meneruskan tugas bapak-bapak sehingga user yang nilai di lapangan, itu adalah PMI, tapi PMI melalui dari PT Leasing. Seperti contoh yang saya terangkan, saya mendaftarkan di perusahaan, contoh Bravo Satria Perkasa, itu contohnya outsourcing security. Dia penyedia jasa tenaga kerja. Nah, PT Satria Perkasa ini, dia ini kan penyedia tenaga kerja, kontraknya, gitu kan, alih daya. Nah, dia mendapatkan proyek melaksanakan pekerjaan di Bank BRI atau di Bank BCA atau Bank Danamon dan sebagainya. Maka Bapak ditempatkanlah di bank tersebut dengan catatan ada patuh aturan di bank tersebut. Tapi ketika belum deal ya. karyawan tersebut melanggar di tempat yang baru itu, maka akan dikembalikan statusnya di PT outsourcing yang tadi. Nah, itu pendapat nih. Namanya kita di sini belum tidak ada yang namanya acara sifatnya anarki. Kita semua di sini berpendidikan, saya yakin bapak-bapak rata-rata usianya lebih tua dari saya. Ya tolong misalnya kalau ada berbeda pendapat itu suatu hal yang biasa. Kita sampaikan dengan satu, sampaikan secara yang benar dan tolong jangan langsung. Jangan di sini tidak langsung nyala itu enggak apa. Kita menganggap bapak ya sebagai karyawan yang layak untuk dilindungi. Kurang lebih seperti itu Pak tadi saya. Mungkin ada bapak-bapak yang mau menanyakan atau mempunyai pendapat lain, silakan. Ya ini minta tolong ya. Ini saya rasa kok sudah ada bahwa berpikiran bahwa kita membela itu. Nah ini yang nggak benar-benar. Kemarin itu kita datang sampai kita hold pertemuan ini hanya untuk diskusi ini barang aja. Leasing ini bukan HCF loh. Kita mau datang capek-capek di sini kan apa-apa semua kita pikirin. Sampai solusi yang tidak ada yang kemarin ditawarkan Leasing kita adakan.
yang dipakai HCF kan leasing dalam naungan mungkin. Paham, kan bukan dalam badannya HCF, ya kan ada subkonnya HCF. Iya kan dalam. Makanya kan kita itu datang itu mencari solusi karena semua adalah bagian dari kita di sini. Buktinya bahwa solusi ini kita baca-baca dari kontrak, kita lihat oh, ternyata ada dan ternyata masih bisa gitu. Dan tidak merugikan karyawan, tidak merugikan exit. Kita cari jalan tengah kan di sini. Masalah yang mau dan tidak mau itu kan kembalikan lagi kepada personal. Saya menambahkan sedikit bahwa kalau memang kami ini mau membela langsung aja selesaikan, balikan tanpa payah bapak-bapak. Misalnya bapak nuntut itu proses gitu. Cuma kan kita nggak seperti itu. Dalam proses ketenaga kerjaan ini ya kita harus musyawarah mufakat. Ada prosedurnya semua. Ketika memang musyawarah mufakat itu tidak tercapai, maka kita bantu pihak ketiga dalam jalan ini ya itu bisa kepolisian, bisa disenangkan. Dicarikan solusi kan kita negara hukum. Kita tidak akan berbicara tanpa dasar hukum. Kita tahu kok. Karena kesalahpahaman bapak dari timur, bapak dari timur juga, jadi ada yang tinggi jadi sebaiknya. Nah, ya itu. Maksudnya begini loh. Kita di timur sini, saya kasih tahu orang kalau sudah langsung tuduh seperti itu, kita tidak suka. Saya bukan masalah tentang saya HCM atau apa, tapi itu tidak sopan. Kita lagi bicara di sini. Kok saya pukul orang tua kayak begitu, saya masih sudah dipukul. Agak maklum aja. Saya baru di sini. Begitu maksudnya, saya tahu ada pasti ada bicara. Untuk selanjutnya gimana itu Pak? Masalahnya ini kan Makanya nanti kita tidak dengar dari diksi sama PNI. Nah, ya itu Kita saling komunikasi gitu loh. Jadi apa yang ada sudah dibicarakan kawan-kawan mendengarkan dari pihak diksi. Jadi semuanya itu ada solusinya, bukannya kita maunya punya kita, diksi maunya punya diksi. Akhirnya tidak ketemu jalannya. Lagi mana lagi? Mana lagi dia? Saya seperti apa itu? Nah itu udah kita lagi berbicara ya. Kita dengar dari diksi sama. Kita sama-sama dengar gitu. Jadi apa yang menjadi solusi, apa yang diksi dari yang kita bicarakan tadi dari diksinya seperti apa dari orang seperti apa. Enak kan dibayar. Ya, kawan-kawan gimana? Sedia tuh mana? Yang mau pulang tanda tangan. Jadi pulang tanda tangan. Lu tanda tangan soal ini. Mana kita nggak ada. Bersedia, Belum. Iya. Makanya kita tanya 3 orang berarti. Oh iya langsung cuti. di sini tempat rekrutnya satu tempat kan kemarin atau beda kota Pak? Beda kota. Ada Makassar, ada Jawa, ada Sumatera juga Pak? Sumatera dari mana Pak? Lampung. Mana lagi? Kalau tidak, Aku dari Sumatera juga nih Pak. Nama-nama kita dan bukan aku dari Sumsel. Dari timur juga ada. Untuk macam-macam Pak. mana? Saya titip. Ada saya. Ya ada saya tuh, Eka Sahril ayah. Saya mana yang titip? Mana? Hah? Apa? Saya mana yang titip mana? Marwan. Hah? Alor. Ngaran orang John Andis. Kita satu nenek moyang itu. Lembah Alor. Nama saya nggak ada. Hah? Nama saya nggak ada. Makanya aku satu. ini kan yang punya DT. Kita punya nama deh. Yang punya DT saya juga punya DT. Hah? Asep ada itu Asep. Ada. Yusuf Itu Marlon saya itu. Nih. Sorry.
Atau nu itu cenah pun itu kami boga sih ada sorangan orang boga. Kurang sih mana mau. gajian apa dari masih kontrak fiksi. Cuma kalau namanya pekerjaan PMI ada gajiannya sesuai dengan PMI cara kerja. Ya sama kayak tadi ada login penempatan sebelumnya ya. Kurang ini yang terpilih semuanya. Ini di checklist sih dapat. Nggak tahu ini. Yang apa sih nama di bawahnya itu? Ada di checklist, ada yang tidak. Gunakan catatan dikembalikan di titik. Belum dia tadi. Ada baiknya dari pihak kita selesai semua. Berarti kita minta supaya sudah nggak ada yang tele-tele lagi, teman-teman semua bisa dengar tuh. Ya kita juga nggak tahu karena kan dari leasing sama PMI juga punya supaya kita enak sama-sama enak. Kami di sini hanya dalam liburan, Pak. Sudah jauh-jauh dari sana berusaha liburan. Kita paham, makanya kita yang leasing sama PMI apa seperti apa. Kita masih ada dengar selesai sekarang ini Saya lihat pintu terakhirnya dulu. Dealnya kayak gimana? Ini kan belum deal tadi. Hanya bidang lokasi terjadi. Kok ada aturan sementara sedang terikat di perusahaan satu langsung tanda tangan di sebelah kan bisa. Nah, makanya kan kita kemarin diskusi kita diskusi kita dan secara aturan hukum kita lihat kontrak kawan-kawan kan kita sesuaikan semua gitu dan kita tidak bicara asal gitu ya ternyata ada sesuatu yang tidak berarti opsi untuk bekerja di BNI kontrak masing sama ada bisa Hubung bisa diatur boleh. Kontrak itu yang teman-teman semua.